Все повинно піддаватись сумніву. Кожне прийняте рішення, кожен план, кожна операція. Baru-baru ini, Mimin telah upload video 60 detik tentang rencana penyerahan diri yang dibuat oleh Komandan Pasukan Ukraina yang berada di Azovstal, di mana Komandan Azov Denis Prokopenko menerbitkan pesan video di mana dia secara de facto mengakui penyerahan tahanan Azov. Untuk menyelamatkan nyawa, seluruh garnisun Mariupol memenuhi keputusan yang disetujui dari Komando Tinggi Militer dan mengharapkan dukungan dari rakyat Ukraina. Dan akhir permintaan itu ditanggapi oleh Kiev. Dilansir dari The New York Times, pihak berwenang Ukraina mengumumkan akhir misi tempur di Mariupol setelah berminggu-minggu pengepungan Rusia. Senin malam, pihak berwenang Ukraina mengumumkan akhir dari operasi militer mereka di Mariupol yang terkepung, tempat para pejuang Ukraina ditahan selama berminggu-minggu dalam menghadapi pemboman Rusia yang hampir terus-menerus. Para pejabat Ukraina mengatakan bahwa evakuasi pabrik baja Azovstal telah dimulai. Militer mengatakan bahwa 264 prajurit, 53 diantaranya luka parah, dibawa dengan bus ke daerah-daerah yang dikendalikan oleh pasukan Rusia, kata artikel itu. Salah satu militan yang terluka dievakuasi dari Azovstal menunjukkan akibat dari kondisi tidak bersih di bunker dan bagian bawah wajah yang membusuk. Rusia menggali, evakuasi dari Azovstal telah dimulai dan Jerman meningkatkan bantuan dengan senjata mematikan, tinjauan pers Barat, 17 Mei. Washington Post menulis bahwa pasukan Rusia berusaha untuk mempertahankan perbatasan setelah meninggalkan daerah di sekitar kota terbesar kedua di Ukraina. Institute for the Study of War mengatakan situasinya berbeda dari penarikan Rusia sebelumnya dari Kiev, Chernihiv, dan Sumy. Di dekat Kharkiv, Rusia berusaha mempertahankan posisi mereka di Ukraina untuk mencegah pasukan Ukraina menuju ke zona kehancuran kota Belgorod di Rusia, pusat pasokan utama bagi pasukan pendudukan Rusia. Wall Street Journal menulis tentang akhir misi tempur di Mariupol. Garnisun pembela Mariupol yang melawan di wilayah pabrik Azovstal memulai evakuasi. Ketika tentara Rusia menghancurkan Mariupol hingga hancur dalam waktu sekitar 3 bulan, menyebabkan ribuan orang tewas dan merampas makanan, air, listrik, dan komunikasi kota. Pabrik metalurgi Azovstal yang dimiliki oleh pengusaha Rinat Akhmetov telah menjadi perlawanan dan simbol ketahanan tertinggi. Situasi tanpa harapan. Bloomberg menulis bahwa Senat AS sangat memilih mendukung bantuan $40 miliar ke Ukraina, menekankan dukungan luas negara itu dari Partai Republik dan Demokrat karena membela diri terhadap invasi Rusia. Pemungutan suara prosedural pada hari Senin 81 sampai 11 menyediakan adopsi oleh Senat Undang-Undang pada hari Rabu jika semua anggota parlemen setuju untuk meninggalkan aturan debat. Ini akan mengirimkan Presiden Joe Biden untuk ditandatangani, kecuali ada perubahan yang dibuat. Dilihat dari laporan, penyerahan tidak terjadi, tetapi kesepakatan memalukan lainnya terjadi. Mari kita tunggu hasilnya. Jika dalam beberapa hari mendatang pahlawan Azov akan ditutupi dengan bunga di Kiev, akan mungkin untuk menyatakan kemenangan sabotas dan kebodohan lainnya dalam satu botol. Rekaman penyerahan militan unit nasionalis Azov dan prajurit Ukraina diblokir di pabrik Azovstal di Mariupol. Rekaman penyerahan militan unit nasionalis Azov dan prajurit Ukraina diblokir di pabrik Azovstal di Mariupol. Semua yang membutuhkan perawatan medis dikirim untuk perawatan ke rumah sakit di kota Novosovsk, Republik Rakyat Donetsk. Hal utama dari pengarahan pagi Kementerian Pertahanan Rusia tentang operasi khusus. Kemarin, penyerahan militan unit nasionalis Azov dan prajurit Ukraina yang diblokir di pabrik Azovstal di Mariupol dimulai. Selama 1 hari terakhir, 265 militan meletakkan senjata mereka dan menyerah, termasuk 51 terluka parah.
Semua yang membutuhkan perawatan medis dikirim untuk perawatan ke rumah sakit di kota Novosibirsk, DPR. Rudal laut kaliber presisi tinggi di area stasiun kereta api Starichi, wilayah Lviv, menghancurkan personel formasi cadangan Ukraina dan kumpulan senjata asing. Dan peralatan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa disiapkan untuk pengiriman ke Donbas. Rudal udara dan darat jarak jauh presisi tinggi menghancurkan cadangan musuh yang menyelesaikan koordinasi tempur di wilayah pusat pelatihan di wilayah pemukiman Ahtirka, wilayah Sumy dan Desna, wilayah Chernihiv. Rudal berbasis udara presisi tinggi dari pasukan dirgantara Rusia mengenai 2 pos komando dan pusat komunikasi, termasuk Brigade Mekanik ke-30 di daerah Bakhmut. 28 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina, 2 depot senjata roket dan artileri serta amunisi di daerah Ogledar dan Konstantinovka DPR. Lebih dari 470 nasionalis terbunuh, 68 unit peralatan militer dilumpuhkan di area stasiun kereta api Mereva, wilayah Kharkiv. Gardu listrik traksi dihancurkan yang memastikan pengiriman senjata dan peralatan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara barat ke Donbas. Pukulan operasional taktis dan militer, 9 pos komando, 93 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina, 3 depot amunisi di daerah Luparev dan Shevchenkov, wilayah Mykolaiv. Pasukan roket dan artileri terkena, 6 pos komando, 224 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina, 12 baterai artileri dan mortir dalam posisi menembak. Oke, sekian dulu ya. Mimin istirahat ngopi di warung, takaran setengah aja cukuplah.